Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Aulia untuk menjelaskan kembali tentang hukum-hukum usul fiqh. Nah, tapi kali ini aku tuh mau menjelaskan tentang sejarah perkembangan usul fiqh, definisi, karakteristik maupun metodologi beragam metodologi. Jadi, usul fiqh itu merupakan epistemologi bangunan hukum Islam. Nah, jika fikih dipahami sebagai produk hukum yang sesuai atau yang berisi tentang ketentuan praktis mengenal perbuatan mukallaf, maka usul fiqh adalah metodologi dan kerangka teoritis yang mengatur bagaimana hukum tersebut digali dari sumber-sumbernya. Nah, dalam sejarah intelektual Islam, disiplin ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan sistematis ijtihad, terutama ketika wilayah Islam meluas dan persoalan hukum semakin kompleks. Oleh karena itu, pembahasan mengenal sejarah, definisi, karakteristik, serta ragam metodologi kaidah usul fiqh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan dinamika yang berkembangan pemikiran hukum Islam sepanjang masa. Oh my god, what is that? Kita masuk ke dalam sejarah usul fiqh. Jadi, usul fiqh itu adalah sejarah usul fiqh dimulai pada sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika hukum Islam langsung bersumber dari wahyu dan praktik hukum diperlukan metodologi tertulis. Jadi periode awal setelah wafat Nabi, para sahabat mulai melakukan ijtihad dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma, dan Maslahat. Kodifikasi sistematis usul fiqh secara sistematis kemudian dilakukan pada abad kedua Hijriyah oleh Imam Asy-Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah yang merumuskan prinsip-prinsip dasar penetapan hukum. Perkembangan selanjutnya tentang melibatkan tokoh-tokoh ulama seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal, sehingga usul fiqh terus berkembang hingga masa modern sebagai metodologi pertama dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Selanjutnya itu ada definisi dan ruang lingkup usul fiqh. Nah, definisi dari usul fiqh tersebut adalah ilmu yang membahas tentang kaidah dan metode untuk menggali istinbat hukum syariat dari dalil-dalil yang rinci. Nah, ilmu ini bukan kumpulan hukum tetapi perangkat metodologi yang digunakan ulama dalam merumuskan hukum Islam. Jadi, ruang lingkup usul fiqh itu adalah meliputi pembahasan sumber-sumber hukum, Al-Quran, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Nah, metode memahami teks hukum, prinsip-prinsip penetapan hukum seperti istishab, istihsan, dan maslahat mursalah, sehingga hukum fikih memiliki dasar yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada karakteristik usul fiqh.
Jadi, karakteristik usul fiqh itu memiliki beberapa karakter utama. Yang pertama itu normatif, teoritis. Nah, bersifat normatif atau teoritis karena merumuskan prinsip-prinsip umum penetapan hukum. Yang kedua itu ada integratif. Jadi, integratif itu dikarenakan menggabungkan pendekatan bahasa Arab, logika, dan teologi. Selanjutnya itu ada yang ketiga ya, itu ada argumentatif dan rasional. Argumentatif dan rasional karena setiap kaidah didasarkan pada dalil dan analisis logis seperti penggangguan kias. Dan yang keempat itu ada dinamis. Usul fiqh juga bersifat dinamis karena kaidah-kaidahnya dapat diterapkan pada berbagai persoalan modern selama tetap berperan pada prinsip dasar syariat. Nah, kalau tadi itu dinamis, sekarang kita masuk ke dalam metodologi usul fiqh. Jadi, metodologi usul fiqh itu berbagi dalam beberapa pendekatan. Yang pertama itu bayan atau tekstual. Nah, pertama, bayan yang menekankan analisis bahasa dan pemahaman langsung terhadap nas. Yang kedua itu ada ta'alih atau rasional. Nah, yang mencari ilah atau alasan hukum sehingga dapat diperluas melalui kias. Yang ketiga itu ada istislah atau kemaslahatan. Jadi kemaslahatan yang mempertimbangkan maslahat ketika tidak ada dalil eksplisit. Nah, yang keempat itu ada maqasid. Maqasid yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat. Maqasid asy-syariah. Keempat pendekatan ini saling melengkapi dan menjadi kerangka fleksibel dalam ijtihad, baik klasik maupun kontemporer. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ada disiplin yang berfungsi sebagai metodologi dasar dalam penetapan hukum Islam. Sejarahnya menunjukkan evolusi dari praktik ijtihad sederhana menuju sistem metodologis pada maqasid. Maqasid yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat. Maqasid asy-syariah. Keempat pendekatan ini saling melengkapi dan menjadi kerangka fleksibel dalam ijtihad, baik klasik maupun kontemporer. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ada disiplin yang berfungsi sebagai metodologi dasar dalam penetapan hukum Islam. Sejarahnya menunjukkan evolusi dari praktik ijtihad sederhana menuju sistem metodologis yang kompleks. Definisinya menegaskan perannya sebagai ilmu tentang kaidah istinbat hukum, sementara karakteristiknya memperlihatkan sifat normatif, rasional, integritas, dan dinamis. Nah, ragam metodologinya baik bayan, ta'ali, istislah maupun maqasid menunjukkan keluasan pendekatan yang dapat digunakan dalam merespon pembahasan zaman. Dengan demikian, usul fiqh bukan sekedar warisan intelektual klasik, melainkan perangkat metodologis yang tetap relevan untuk menjawab tantangan hukum tersebut. Nah, maksudnya menjawab tantangan hukum kontemporer. Oke, mungkin dengan penjelasan yang saya berikan kepada kalian semua akan bermanfaat dan menjadi
ilmu bentar saya lupa. Amal jariah untuk kita semua. Semoga ilmu ini diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan pelajaran dari seseorang yang belum tahu itu hukumnya apa menjadi tahu kalau itu adalah hukumnya apa. Oke, sekian penjelasan materi asal-usul sejarah, definisi, karakteristik maupun ragam metodologi usul fiqh dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and comment and like. Okay, bye bye.